Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tercuah di semesta. Sekarang saya mau nyinyirin Yusuf Mansur. Ustadz, itu kalau di Quran surat tentang bisnis itu ada surat yang paling panjang di Quran. Dari ayatnya kan Quran ada 6.666 atau ada yang bilang 6.236 ya. Tapi satu-satunya ayat yang paling panjang adalah Al-Baqarah ya, ayat 286, surah ayat terakhir itu loh, tentang bisnis dan tentang utang. Kalau utang harus ditulis dan disaksikan oleh dua saksi ya, yang adil, yang bisa dipercaya. Laki, kalau laki satu, perempuan dua, jadi utang. Nah sekarang kan orang mempersoalkan antum nih, utangnya begitu banyak ya. Ya itu loh orang-orang yang dulu antum ajak patungan usaha, patungan aset, yang terus macet dan lain-lain, itu pekerjaan antum 10 tahun yang lalu. Dan sekarang saya lihat di YouTube antum digempur ya. Moga-moga antum tidak hancur, dan saya yakin antum tidak hancur, tetapi hutang-hutang itu harus dibayar ya. Nah saya lihat antum harus ngikuti gaya Baim Wong. Dia mendatangi Pak Suhud, kakek tua itu kan. Baim Wong diserang itu oleh netizen, seperti antum sekarang diserang oleh netizen kan, dikata-katain. Nggak usah saya bacain tuh kata apa namanya, omongan-omongan mereka yang nggak bener di komen-komen YouTube saya, yang nggak kira-kira gitu loh. Nah, saya duduk di sini, oh sekarang dikasih tempat jalan kaki ya, duduk sini. Nah terus itu bagaimana cara menyelesaikannya? Dulu antum bisa ya menguasai opini publik lewat ANTV waktu nggak ada YouTube ya, tahun 2000 berapa itu, 2011 kira-kira ya. YouTube belum terkenal, tapi sekarang ketika YouTube terkenal, orang menguasai broadcast yourself ya, TV untuk diri anda sendiri. Jadi orang bikin TV sendiri lewat HP, ini termasuk saya ini kan, iya nggak, luar biasa. Dan sekarang saya lihat YouTube tentang antum itu mengepung antum ya, dan mereka minta uangnya kembali, dan antum minta mereka datang ke rumah. Dan faktanya ketika datang ke rumah kan susah ditemui sebenarnya, meskipun rumahnya ada. Karena ada satpam bilang, Ustadz gak ada, keluar kota kan gitu. Nah padahal orang yang mau datang itu kan dari jauh-jauh, dari mana-mana. Saya usul waktu itu di beberapa video sebelumnya, bikin website pengaduan, website yang bisa diakses di seluruh dunia. Terus mereka mengfoto mengupload KTP mereka, terus bukti-bukti yang mereka punya, terus sama nomor rekening yang mereka punya kan gitu ya Ustadz ya. Terus Ustadz bisa langsung bayar mereka. Gaya Baim Wong yang mendatangi kakek Suhud, karena dia bikin persoalan dengan satu orang, yaitu kakek Suhud. Dan dia waktu datang minta maaf ke kakek Suhud yang dia marahin. Ya bukan dia marahin sih, pokoknya dia kelihatan wajahnya kesel karena dikejar sama kakek Suhud untuk minta uang pakai motor itu kan ya, kalau lihat video aslinya ini. Dan Baim bisa langsung canggih, dia datang ke kakek Suhud tanpa kamera, tanpa ada wartawan, selesai. Tapi persoalannya kalau ribuan atau puluhan ribu yang menjadi persoalan gini, kalau menurut versinya ini ya, versinya Puspo itu, dia didatangi seorang angkatan gelombang ketiga aja udah 3.000 di Solo, belum di kota lain, belum gelombang pertama, kedua, jadi ribuan kan. Itu yang pertama. Selesaikannya kan nggak cukup minta maaf, itu harus bayar. Yang kedua, versinya Darso Arif itu, dia bilang kalau antum udah bayar 2.500 apa berapa gitu ya, investor yang sudah antum kembalikan uangnya dan dilebihin sedikit. Saya juga lihat video antum ya. Tapi terus orang bertanya kan, termasuk Darso Arif, bisa nggak antum tunjukkan buktinya bahwa antum sudah membayar? Kalau nggak jadi bulan-bulanan terus. Dan ini sampai kapan Ustadz?
Ustadz pengen maju melakukan semacam blitz scaling dalam bisnis, termasuk main saham, itu seolah-olah kaki antum dirantai kan oleh persoalan ini, persoalan dalam Quran, yang ada di dalam Quran yang sudah diingatkan, Al-Baqarah 286, tentang transaksi bisnis modern yang harus ada saksinya dalam soal utang piutang. Ini soal utang piutang sebenarnya, ya enggak? Atau apalah, janji yang tidak ditepati atau bagaimana? Kekuasaan era sekarang akan berakhir dan belum tentu ya bisnis antum itu bisa berkembang dengan era, dengan penguasa yang baru. Yang jelas utang-utang itu tidak akan bisa hilang betapapun turun dan naiknya penguasa yang baru. Di hadapan Allah hutang itu akan dimintain pertanggungjawabannya. Kalau antum bisa melaksanakan ide saya lah, kira-kira gitu ya, bikin website dan langsung semacam langsung ditransfer gitu, dan buktinya langsung diupload, bukti transfer antum ke rekening-rekening yang sudah terdaftar, yang merasa mereka itu memang dulu pernah nyetor uang 12 juta, 10 juta, 200 juta atau 5,6 miliar sebagaimana pengakuan salah satu jamaah di Cibubur itu, di Grand Wisata itu. Saya kira ini persoalan yang sebenarnya serius, karena buktinya mereka yang di YouTube itu, di channel-channel YouTube itu marah ya. Bukan hanya soal yang diunggah oleh Darso Arif, tapi juga yang lain ya. Itu jangan mikir kalau kita bahas antum itu tuh untuk menaikkan viewer lah, enggak lah, terlalu naif. Viewer saya udah naik besar tanpa antum. Naik besar gara-gara Rocky Gerung sama Prabowo. Ya kan? Yang kalau saya membahas antum ini bukan viewer saya paling 10.000 lah paling banyak. Nggak marketable juga nama antum itu. Tapi saya hanya mengingatkan ini, ya nama antum nggak marketable di channel saya gitu, maksud saya nggak sampai 100.000 gitu. Itu suara apa? Itu suara dangdut mau kawinan ya. Dialamin tadi saya lewat, sebelahnya ada tenda. Kenapa sih harus dangdut sih? Kenapa sih? Dangdut bukan kosidahan, sorry, bukan kosidahan. Kalau kosidahan masih oke lah. Dangdut ya, kalau dangdutnya Omah Irama ora apa-apa ya, dangdut yang syair-syairnya orang jelas gitu kan. Kalau Omah Irama terdidik ya dalam asuhan Islam lain ya, syair-syair dari Omah Irama. Ya, berdagang jangan berdagang, tapi jangan lupakan utang. Ya udah gitu aja ya Ustaz. Sorry, maaf lahir batin ya. Aneh satu alma mater sama antum ya kan, jadi jangan khawatir ya. Nggak mungkin aneh nyeburin aneh ke danau ini, nggak mungkin ya kan. Soal antum bukan soal saya ya kan. Saya juga nggak kenal sama antum, nggak pernah ketemu, nggak pernah salaman, nggak pernah ngobrol ya kan. Antum kenal saya sekarang. Saya udah kenal antum lama. Saya termasuk ini terpukau oleh antum tahun zaman itu loh, zaman di ANTV itu waktu 2011 ya. Dan tiap pagi saya nonton antum. Saya nggak bisa ikut patang usaha karena nggak punya duit. Saya jadi guru ngaji waktu itu ya kan. Guru ngaji yang saya bikin sendiri, pesantren saya sendiri, pesantren Jolali saya bikin 2 Juni 2011 ya. Dan gajinya waktu itu saya bukan gaji ya, iuran bocah-bocah itu anak santri 25.000 rupiah sebulan, sampai sekarang 25.000 tuh udah 10 tahun. Ada guru 3, kadang-kadang dapat berapa? Ya Pak, ada juga yang nggak bayar kan, dapat 750 bagi 3. Guru ngaji gajinya 250.000. Makanya saya pengen usaha tuh KVU kan, jualan bakwan Pontianak, tapi saya ganti menjadi bakwan wisata. Bakwan wisata maksudnya ini ngikuti desa wisata di sini, bakwan wisata tapi resepnya bakwan Pontianak itu. Saya jual 2.000 pakai saus yang di mangkok-mangkok kecil itu. Dan insya Allah
bakwan itu berwisata ya, karena akan dibikin frozennya juga ya. Berwisata ke mana, ke berbagai warung dan berbagai kota, pakai apa, dibekukan ya, di frozen. Bakwan wisata karya Yudi Pramuko. Ya udah, itu aja apa Ustadz, perkenalan saya tentang bisnis saya yang terakhir adalah mau nyoba bikin hari ini, kemarin nggak sempat nyoba ini resep bakwan Pontianak yang akan saya jual di Cafe You saya yang kedua, menjadi bakwan wisata, bukan wisata hati yang punya antum, kan, bakwan wisata. Atau saya kasih nama bakwan tajur, atau kasih nama bakwan desa wisata, atau saya kasih nama bakwan Pamegarsari misalnya. Itu di tengah-tengah itu ada tulisan ini ya, desa wisata Pamegarsari di tengah danau ini. Udah gitu aja Ustadz ya, sorry aku mau makan lontong sayur dulu, jatah saya hari jatah saya hari Sabtu. Ini hari Sabtu jam piro, ini baru jam 6 ya. Masya Allah. Ya terima kasih. Makan lontong sayur satu, cuman perut saya segimana, satu biji segini, potong-potong. Udah, bakwan satu, cuma es teh manis, es teh manis, ini teh manis anget, panas bukan anget, 10.000 gitu doang. Makan orang tua. Usia saya udah 60 tahun lebih 3 bulan. Siapa juga yang nanya ya. Ya saya cuma ngasih tahu aja, kata Rasulullah, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Rasulullah mengingatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.